Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah ayyuhal muslimun wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Dan tentunya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini adalah ni'matul Islam, ni'matul iman, majlis ilmu. Ya, kenikmatan berada di majlis ilmu. Yang mana kenikmatan ini Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki, bukan kepada setiap orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan makan, minum, ya harta duniawi yang lain, motor, mobil, rumah yang besar, ya, kemudian tamasya, rekreasi dan sebagainya kepada siapapun, baik kepada muslim, baik kepada kafir, ya. Itu adalah nikmat Allah berikan kepada setiap orang. Namun kenikmatan menuntut ilmu tidaklah Allah berikan kecuali kepada yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Ya, pilih dari seorang muslim, dari kaum muslimin. Tidak semua kaum muslimin pun mendapatkan kenikmatan ini. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah, hanya individu-individu tertentu yang Allah pilihkan agar ia bisa duduk di majelis ilmu. Ya, oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh para raja. Ini adalah kenikmatan yang tidak bisa mungkin dirasakan oleh para orang-orang yang memiliki kedudukan di antara manusia. Ya, tidak bisa tidak didapatkan oleh orang-orang yang berharta, yang tersibukkan dengan duniawi. Kenikmatan ini Allah berikan kepada orang-orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendapatkan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dirinya, mendapatkan berbagai macam kebaikan. Taib. Ayyuhal muslimun wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dalam kitab Radatul Uqala Hunuzatul Fudala di Abi Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan bab zikrul hasti ala luzumi tawadu'i wa mujanabati al-kibr. Ya, bab tentang penyebutan hasungan agar senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri. Ya, hasungan untuk merendahkan hati dan meninggalkan
sifat sombong. Meninggalkan sifat sombong. Bab tentang penyebutan hasungan, ya, agar senantiasa merendahkan hatinya dan meninggalkan kesombongan. Ya. Termasuk ciri orang yang berakal adalah dia itu selalu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Termasuk ciri orang yang berakal, dia itu tidak sombong. Ya. Oleh karenanya Fir'aun adalah orang yang tidak berakal. Fir'aun adalah orang yang tidak berakal. Ya. Karena apa? Karena dia adalah makhluk yang paling sombong. Ya. Tapi bagaimana dia menyombongkan diri, sedangkan ia adalah makhluk yang sangat hina, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, makhluk yang sangat lemah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, manusia itu diciptakan dengan keadaan lemah. Oleh karenanya tidak pantas bagi kita menyombongkan diri kita. Kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menyebutkan ya satu hadis yang berkaitan dengan hal ini, di mana hal ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, oleh sahabat Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Tahun berapa beliau masuk Islam? Tahun sama dengan perang Khaybar. Enggak, bukan perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ya, beliau menemani Rasulullah SAW kurang lebih selama 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu beliau mengumpulkan banyak hadis, dan hadis beliau berjumlah 5.000 lebih. Ya, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, bagaimana lihat seorang sahabat yang senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya sampai sekarang nama beliau abadi, nama beliau sering disebutkan oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu, dan nama beliau sering didoakan oleh para penuntut ilmu. Ya, inilah keutamaan ilmu. Beliau memang sudah tiada, tapi nama beliau abadi. Dan ketika kita mempelajari hadis ini, membaca hadis ini, hadis ini, maka Abu Hurairah mendapatkan pahalanya. Abu Hurairah mendapatkan pahalanya. Ad-dalu ala khair kafa'ilihi. Ya, seseorang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisalnya, semisal orang yang melakukannya. Sekarang, ya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang anjuran agar kita merendahkan hati, agar kita tidak sombong. Kita praktekkan agar kita tidak sombong, agar kita merendahkan hati. Maka Abu Hurairah mendapatkan pahalanya dalam keadaan beliau sudah meninggal. Ya, bayangkan beliau sudah meninggal tapi mendapatkan transfer pahala. Ya, kalau kita ingin seperti itu, maka istiqomahlah dalam menuntut ilmu, dan akhirnya kita pun mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang selain kita. Ya, akhirnya ketika kita meninggal, ya, maka ilmu tersebut menjadi sedekatun jariyah bagi kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa la zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa la tawadu'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkurang, ya, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah sedekah itu atau sedekah itu mengurangi harta. Wala zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan orang lain, ya, tidaklah seseorang itu memaafkan orang lain kecuali Allah tambahkan kepadanya kemuliaan.
Wala tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hati kepada orang lain, ya merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, kecuali melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, akan mengangkatnya. Taib, inilah tiga hal yang mana kebanyakan orang beranggapan kebalikannya. Ya, banyak orang yang beranggapan pertama tentang sedekah. Banyak orang beranggapan bahwasanya sedekah itu mengurangi harta. Ketika kita memiliki 100.000, sedekahkan 10.000, ya, maka seseorang yang tidak beriman akan meyakini harta itu berkurang. Atau yang kurang imannya meyakini bahwasanya harta itu berkurang. Ya, memang secara zahir berkurang, tapi secara hakikat tidak. Dan ini dibantah oleh Rasulullah SAW. Mana qasas sedekatun min mal. Ya, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Bahkan sedekah itu akan menambah harta. Ya. Nah, oleh karena zakat itu artinya secara bahasa artinya apa? Tanmiyah. Tumbuh. Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Kenapa? Dikarenakan seorang yang berzakat hartanya itu tidak berkurang, malah bertambah. Oleh karenanya jangan khawatir, ya. Jangan khawatir apabila kita bersedekah. Jangan khawatir kita kekurangan harta ketika kita bersedekah. Ketika datang kekhawatiran ketika kita bersedekah, maka ingatlah itu dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan menyuruh kalian kepada perbuatan keji, perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat. Ya, jadi ketika kita memiliki harta, mau bersedekah nggak jadi, itu berarti antum sudah terkalahkan dengan syaitan. Antum sudah terkalahkan oleh syaitan. Ya, syaitan sudah mempengaruhi antum dan sudah mengalahkan antum. Ya, nah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan keutamaan. Allah menjanjikan kepada antum keutamaan dan ampunan. Ya, jadi janji siapa yang antum pilih? Janji siapa yang antum percaya? Allah ataukah syaitan? Kalau antum ketika bersedekah nggak jadi, berarti antum sudah termakan rayuan syaitan. Berarti antum lebih percaya pada syaitan. Ya, syaitan telah mempengaruhi bahwasannya sedekah ini akan membuat antum fakir, membuat antum miskin, membuat antum kesusahan. Taib, padahal tidak, kebalikannya. Sedekah itu akan membuat seseorang semakin bertambah hartanya. Makanya tidak jarang orang yang dia itu kaya semakin kaya dengan sedekah. Taib. Ada yang pernah umroh? Tahu Al-Baik? Tahu Al-Baik? Tahu Al-Baik? Ada yang pernah umroh? Pernah makan Al-Baik? Al-Baik itu bisa dikatakan KFC-nya Saudi. Ya. Taib. Al-Baik ini kalau misalkan dibandingkan dengan KFC, ya, kalau misalkan ya, Anda pernah lihat sendiri dengan mata kepala, ya, di Mekah Al-Baik dengan KFC itu berseberangan. Taib. Suatu malam Anda lihat ke sana, Anda lihat KFC kosong, nggak ada yang beli sama sekali, atau yang ada yang beli 1 atau 2. Sedangkan Al-Baik yang ngantri sampai keluar. Kita kalau misalkan beli Al-Baik nunggu minimal setengah jam. Ya, nunggu ngantrinya 15 menit atau misalkan lebih, ya 15 menit, kemudian datang mungkin 40 menit selanya. Saking banyaknya orang yang ngantri. Taib. Apa sih rahasianya? Wallahu alam, yang dapat informasi bahwasannya 1 real dari penjualan itu digunakan untuk sedekah. Ya, 1 real dari penjualan Al-Baik itu atau mungkin lebih dari itu digunakan untuk sedekah. Ya, makanya Al-Baik itu tidak terkalahkan di Arab Saudi. Mau KFC, mau McD atau apa, kalah semuanya sama oleh Al-Baik. Ya. Nah, jadi di sini adalah bukti nyata bahwasanya sedekah itu tidaklah mengurangi harta, bahkan menambah harta. Jadi kalau misalkan antum ingin bertambah hartanya, apa yang harus dilakukan? Memberi terlebih dahulu. Memberi terlebih dahulu, baru akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman.
irhamu man fil ard, ya yarhamukum man fis sama. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berbelas kasih di antara kalian, manusia yang saling yang menyayangi orang lain, itu Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada dirinya. Irhamu man fil ard. Maka sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Jadi kalau misalkan antum ingin beri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus memberi terlebih dahulu pada orang lain. Ya. Taib. Wala zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah seseorang memberikan maaf kepada orang lain, memaafkan kepada orang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya. Banyak ada orang beranggapan kalau mudah memaafkan dia itu lemah. Ya. Kalau mudah memaafkan dia itu lemah, tidak punya harga diri, sudah disakiti, ya, kemudian memaafkan, ya, maka ini lemah orangnya, penakut katanya. Ada yang orang beranggapan seperti itu. Namun ini dibantah oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ketika seseorang banyak memberikan maaf kepada orang lain, ya, ada orang lain salah dia maafkan, orang lain salah dia maafkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya. Tidak akan menghinakannya. Bahkan kalau misalkan Allah sudah memuliakannya, maka akan mulia juga di mata manusia. Wala tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya, ya, karena Allah. Di sini ya, karena Allah. Barang siapa, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, tidak sombong karena Allah. Ingat di sini ada kata-kata lillah, karena Allah. Ya, illa rafa'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Jadi apabila seseorang ingin diangkat derajatnya, dia harus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Tapi apa? Tapi karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi yabqa. Ya, apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala akan abadi. Makanya seseorang yang dia itu merendahkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Senantiasa orang yang rendah hati. Bukan satu atau dua kali, akan terus menerus. Karena apa? Karena lillah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang tawadhu'a lil 'abdi, tawadhu'a lil khalq, ya, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada orang lain, karena orang lain, karena makhluk, karena tujuan-tujuan tertentu, maka apa? Tidak akan kekal, tidak akan lama. Ya, tawadhu'nya. Ketika itu aja. Ketika dia punya kepentingan, baru dia akan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Setelah itu apa? Hilang, kembali sombong lagi. Ya, maka lillahi yabqa. Apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan kekal abadi. Dan di sini pun kalau kita ingin merendahkan hati, ya, merendahkan diri, yang mana tawadhu ini, ya, bernilai ibadah, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu tidak sombong? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk tidak sombong. Ya. Taib. Kesombongan itu jangan kita pikirkan yang jauh-jauh. Ya, karena mungkin pikiran kita yang sombong itu misalkan, ya, pakai baju yang pakai perhiasan, pakai mobil yang mewah, busungkan dada, jalan kemana-mana seperti ini. Bukan seperti itu sombong. Ingat, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika misalkan kita, ya, salah, kemudian ada seorang santri SMP atau lebih muda daripada kita menasihati, "Afwan Ami, tadi Ami salah loh. Ini salahnya ini nih. Oh, Ami salah apa? Ami salah seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Ah, udah, kamu itu anak kecil, nggak usah sok nasihatin saya lah. Kamu ini masih bau kencur." Nah, ini sombong. Ini sombong. Karena apa? Dinasihati dengan kebenaran, tapi dia menolak. Ya, ini menolak. Atau sesama santri ini,
Ah, kamu mah gitu aja kok nggak bisa. Masa itu aja mudah nggak bisa? Gimana yang lebih susah daripada itu? Ah, anak ini gampang nih, udah selesai nih. Nah, seperti itu. Ya, masa gitu aja belum beres dari tadi? Itu sombongan. Karena apa? Sudah merendahkan orang lain. Ini gampang loh soalnya, masa gitu aja nggak bisa? Nah, sering kadang mendengar santri seperti itu. Dan itulah bentuk kesombongan. Itu kesombongan. Ya, itu kesombongan. Artinya bentuk perendahan kepada orang lain. Ya, bentuk perendahan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Dengan lirikanlah. Ya, dengan lirikan. Dengan apa? Memalingkan muka. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya, dalam surah Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Ya, janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia. Ya, memalingkan wajah kalian dari manusia. Ya, misalkan memalingkan wajah ini ya karena kesombongan, ya, tidak misalkan seperti tadi, kami salah loh, akhirnya memalingkan muka, pergi lagi. Ya, itu bentuk kesombongan. Berarti dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Atau misalkan dia melihat dengan bentuk perendahan, dengan lihat misalkan ya dengan lirikan mata, lihat dari atas ke bawah, kok pakainya seperti itu sih? Ya misalkan itu bentuk perendahan, itu pun bentuk kesombongan. Ya. Jadi kesombongan itu jangan lihat yang besar, tapi kesombongan itu adalah banyak sekali seseorang melakukan kesombongan, tapi dengan dia merasa bahwa itu bukan kesombongan, tapi padahal itulah kesombongan. Ya, dan bahaya kesombongan sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dia itu terdapat kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar bidhi dzarrah, atau Syekh Utsaimin rahimahullah taala mentafsirkan dzarrah itu dengan anak semut. Ya. Nah, artinya tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya memiliki kesombongan walaupun sekecil anak semut. Ya, sangat kecil sekali. Taib. Seperti tadi misalkan merendahkan orang yang di bawah kita. Ya, misalkan teman kita qadarullah masyafa'al, dia memang dalam hal akademis kurang, maka jangan sekali-kali diejek. Atau dalam fisik lemah, ya, jangan sekali-kali diejek. Karena apa? Apakah dia ya berharap memiliki badan yang lemah seperti itu? Apakah dia menginginkan ya ketika lahir memiliki kemampuan akademis seperti itu? Atau misalkan wajahnya hitam, misalkan kulitnya, misalkan ya ada kekurangannya, cacat misalkan. Apakah ketika dia lahir dia menginginkan kecacatan tersebut? Jawabannya tidak. Maka ketika seseorang merendahkan orang lain, ya karena fisiknya, karena kemampuannya, karena ini dan itu, berarti dia sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa sih yang diinginkan ingin dilahirkan dengan cacat? Siapa sih yang ingin dilahirkan dalam keadaan dia itu bodoh? Ya, siapa yang mau? Tentunya tidak mau. Maka ketika antum diberikan kemampuan yang lebih daripada orang tersebut, apa yang dilakukan? Bersyukur. Taib. Wa tawadu'an. Tawadu itu ada dua macam. Ya, tawadu itu ada dua macam. Ingat, tawadu adalah merendahkan hati atau merendahkan diri. Tawadu itu ada dua macam. Yang pertama, yang mahmud, yang terpuji. Ya, apa ya tawadu yang terpuji? Nah, yang mahmud tawadu yang mahmud yang terpuji adalah tarkut tatawul ala ibadillah, meninggalkan kesombongan, meninggalkan bentuk peninggian diri ya terhadap hamba Allah. Ya, meninggalkan sifat-sifat atau sikap-sikap yang mengagungkan dirinya di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perbuatan merendahkan orang lain. Ini namanya tawadhu al-mahmud. Ya, meninggalkan perbuatan meninggi atau sikap-sikap yang menunjukkan
pengagungan pada dirinya dan meninggalkan sifat atau sikap merendahkan orang lain. Adapun yang madmum, tawadhu yang madmum, apa itu? Tawadhu'ul mar'i li dunya raghbatan fi dunyahu. Perendahan diri kepada seseorang yang memiliki dunia. Perendahan diri kepada seseorang yang memiliki harta karena ingin harta tersebut. Atau bahasa sekarang apa? Penjilat. Ya, penjilat itu seperti ini. Dia itu apa? Merendahkan dirinya di hadapan orang yang memiliki kedudukan atau di hadapan orang yang memiliki harta agar mendapatkan kedudukan atau mendapatkan harta dari orang tersebut. Ya. Nah, ini namanya penjilat. Dan inilah tawadhu yang madmum. Ya. Taib. Dia di hadapan orang tersebut membukukan dirinya, patuh. Ya, karena apa? Karena ingin mendapatkan kedudukan di hadapan dirinya. Ya. Atau misalkan patuh, tunduk di hadapan orang yang berharta. Agar apa? Agar orang yang berharta tadi memberikan sebagian hartanya pada dirinya. Ya, ini namanya penjilat. Dan ini diharamkan. Ini terlarang, tercela dalam Islam. Taib. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, at-tawadhu'u yarfa'ul mar'u qadran. At-tawadhu'u yarfa'ul mar'a qadran wa yu'azzim lahu khataran wa yaziduhu nubulan. Ya, yang namanya tawadhu, kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, tawadhu itu akan mengangkat seseorang, ya, akan mengangkat kedudukan seseorang, akan mengagungkan kedudukannya juga, dan akan memuliakan dirinya. Ini manfaat dari tawadhu. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis, tidaklah seseorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya di hadapan orang lain. Ya. Wa tawadhu lillah jalla wa az ala darbain. Sekarang kalau tadi tawadhu ya secara umum terbagi menjadi dua. Kalau sekarang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Kita sebagai hamba kepada hamba ya yang seharusnya beriman dan ya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana bentuk tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tawadhu'ul abdi li rabbih indama ya'ti minat ta'at ghairu mu'jibin bi fi'lihi wa ra'in lahu. Ya. Seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ketaatan. Ya, bentuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah ketika melakukan ketaatan. Dia tidak membanggakan dirinya ketika melakukan ketaatan tersebut. Ya, tidak membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut. Taib. Huwallazi tafaddala alaihi, dan dia meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikan keutamaan bagi dirinya agar dia melakukan ketaatan tersebut. Naam. Wa hadza tawadhu' huwa as-sababud dafi' li nafsil ujubi an ta'at. Taib. Jadi bentuk tawadhu yang pertama adalah ketika seseorang dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika seseorang salat 5 waktu dan dia alhamdulillah bisa tepat waktu dan dia alhamdulillah bisa berjamaah, maka jangan sekali-kali ada perasaan bangga pada dirinya bahwasanya dia adalah orang yang paling beriman, bahwasanya dia adalah orang yang paling baik, orang yang lebih baik daripada orang lain. Ya, ketika kita diberikan kenikmatan untuk bisa salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, maka jangan sampai kita merendahkan orang lain di luar sana yang tidak datang ke masjid.
Ya, jangan. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan adalah bersyukur bahwasanya tidaklah kita bisa salat ke masjid 5 waktu dengan berjamaah, melainkan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum bisa salat malam, bangun jam 3, bangun jam 4, bangun jam 2 bahkan, dan antum salat tahajud 11 rakaat, ya, atau misalkan 9 rakaat atau 7 rakaat, ya, antum bisa beristighfar di sana. Maka jangan sekali-kali ketika antum bisa salat 5 waktu, bisa salat malam itu, ada perasaan bangga, ada perasaan bahwasannya saya adalah orang yang lebih baik daripada orang-orang yang tidur di luar sana. Jangan. Karena apa? Itu bisa menghancurkan pahala antum, pahala ibadah antum ketika itu. Taib. Ya. Itu bisa menghancurkan. Itu bisa menghancurkan. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan dalam satu kitab bahwasannya beliau lebih menyenangi seseorang yang dia itu bangun terlambat, ya, atau misalkan dia tidak sholat malam, tapi ketika bangun dia beristighfar. Dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bangun untuk sholat malam, dia bangun, atau misalkan dia tertidur, misalkan tidak terdengar adzan dan dia tertidur, kemudian bangun sholat malam, ya, atau misalkan tidak dengar adzan, dia bangun untuk sholat subuh, kemudian dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, dia menyesal, dia sedih karena tidak mendapatkan pahala berjamaah di masjid. Itu lebih baik daripada seseorang yang bangun jam 2 malam dalam keadaan dia berbangga diri, dalam keadaan dia menyombongkan diri, dalam keadaan dia merendahkan orang lain yang sedang tidur. Ya, karena apa? Karena kesombongan itu akan menghancurkan, ya, pahala salatnya. Kesombongan itu akan bahkan menenggelamkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya. Oleh karenanya bagi kita, ya, dan juga di satu sisi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan antum hidayah sunnah, hidayah mengenal sunnah, maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain di luar sana yang belum mendapatkan hidayah sunnah. Jangan sekali-kali. Ya. Jangan sekali-kali. Nah, misalkan ketika kita mendapatkan suatu nasihat dari orang awam yang belum mendapatkan sunnah, jangan sekali-kali kita merendahkan dirinya. Yang sekali-kali kita, itu nasihat baik. Misalkan nasihat yang baik dari masyarakat, dari orang awam tersebut, jangan sekali kita menolaknya. Nah, jangan sekali-kali kita, kamu itu masih awam, kamu nggak tahu apa-apa tentang agama. Jangan ya ikhwah. Nah, jangan seperti itu. Jangan sekali-kali kita merendahkan. Karena seseorang yang selalu merendahkan orang lain menunjukkan akalnya kurang. Menunjukkan akalnya itu kurang. Dan itu bentuk kesombongan. Oleh karenanya kita harus hormati semua orang. Kecuali orang-orang yang memang kita tidak perlu hormati. Ya, seperti kufar yang menentang. Ya, atau misalkan ahlul bid'ah yang menyebarkan kebid'ahannya. Atau ahlul bid'ah yang mana dia itu memerangi sunnah. Ya, la hormata lahum. Maka di sini tidak ada kehormatan. Tapi kalau misalnya orang awam, dia tidak tahu apa-apa, belum tahu apa itu namanya sunnah, belum tahu apa yang namanya kebenaran, maka jangan sekali-kali kita merendahkan mereka. Karena apa? Karena kita pun dulu seperti mereka. Nah, famanallahu alaikum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian, karunia kepada kalian. Ya, maka ketika kita diberikan kenikmatan hidayah sunnah seperti ini, buatlah agar mereka pun mendapatkan sunnah ini. Sebagaimana kita bahagia ketika kita mendapatkan nikmat sunnah ini, maka buatlah mereka pun bahagia dengan nikmat sunnah ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai bagi orang lain apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau antum saat ini bahagia dengan kenikmatan sunnah, buat orang lain pun bahagia dengan kenikmatan sunnah ini. Maka dengan cara apa? Jaga sikap. Jangan seakan-akan kita itu adalah orang yang sombong, eksklusif. Ya, orang yang sombong, orang yang eksklusif. Ya, yang mana
Orang melihat bahwasanya kita adalah orang yang misalkan tinggi sehingga orang enggan untuk mendekati kita. Taib. Tapi buatlah mereka nyaman dengan kita, ya, dengan apa? Dengan tidak meremehkan mereka. Ya. Meskipun mereka belum mengenal sunnah, tapi mereka pasti memiliki sedikit kebaikan. Pasti memiliki sedikit kebaikan, mungkin pengalaman hidup. Banyak di sana orang-orang yang mana sudah tua, pengalamannya Masya Allah banyak sekali. Dan kita mungkin kalah dari segi pengalaman. Dan bahkan ya banyak orang-orang awam di sana yang tidak tahu apa-apa tapi dia semangat ibadah. Banyak yang mungkin mengalahkan kita dalam hal ibadah. Ya, mereka bangun jam 3 pagi. Mereka bangun jam setengah 3 pagi. Mereka salat malam, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis akan dosa-dosa mereka. Sedangkan kita mungkin masih terlelap tidur jam segitu. Ya, banyak orang seperti itu. Banyak orang di luar sana, masyarakat di sana, yang ketika adzan berkumandang dia sudah melakukan salat tahiyatul masjid sebelumnya, sudah berzikir sebelumnya. Sedangkan kita masih lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak masyarakat di sana yang sudah salat, mereka berzikir kemudian baca Quran. Sedangkan kita ya sudah salat malah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita lebih baik daripada mereka? Belum tentu. Belum tentu. Makanya sekali-kali kita meninggikan diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan hidayah sunnah pada kita, bersyukur. Tapi jangan sampai membanggakan diri kita. Taib. Wa tawadu akhar, sedangkan yang kedua, tawadu yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah isdira'il mar'i nafsahu. Isdira'il mar'i nafsahu. Ya, seseorang merendahkan dirinya sendiri. Seseorang menghinakan dirinya sendiri. Inda dzikrihi ma qarafa minal ma'asim, ketika dia dekat dengan dosa-dosa, ketika dia ya dekat dengan dosa-dosa atau melakukan dosa-dosa. 6. Dia menghinakan dirinya. Hatta la yara ahadan minal alam illa wa yara nafsahu dunahu fi ta'at. Ya, ketika dia melakukan dosa, dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling hina di muka bumi. Ya, orang yang paling hina di muka bumi, orang yang paling berdosa, orang yang paling hina di muka bumi. Tidak ada orang lain yang lebih berdosa pada dia ketika dia melakukan dosa. Nah, jangan sebaliknya. Kadang seseorang, apalagi yang sudah diberikan hidayah sunnah, ya, kadang ketika dia melakukan suatu dosa, dia menganggap di luar sana banyak orang yang lebih jelek kepada dirinya. Lihat saya alhamdulillah sudah dapat sunnah. Mereka enggak dapat. Ya, ibadah saya jauh lebih baik daripada mereka. Mereka masih melakukan kebid'ahan, mereka masih seperti ini. Ya, ini adalah seseorang yang tertipu. Seorang yang tertipu. Ya. Nah, ketika dia melakukan dosa, seorang ahlus sunnah, seorang yang mengikuti jejak para salaf, harusnya dia meladani para salaf ini. Lihat kata Abu Hatim Al-Basri rahimahullah taala, seorang yang salafi ketika dia melakukan dosa, maka dia itu menganggap bahwasanya dia adalah orang yang paling hina di muka bumi. Ketika dia melakukan dosa apapun, dosa yang kecil atau dosa besar, dia tidak pandang. Ketika dia merasa itu adalah dosa, maka dia merasa dia adalah orang yang paling hina di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga dia tidak merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sehingga dia tidak kabur, sehingga tidak tertipu dengan dosa tersebut, yang akhirnya dia pun bersegera ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada dua hal ya jenis tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tawadhu ketika beribadah. Bahwasanya ketika dia beribadah, dia tidak membanggakan dirinya, dan dia meyakini bahwasanya ketika dia beribadah itu adalah pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika bisa duduk di majelis ilmu itu semata-mata karena Allah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum paham satu bab dari ilmu, ketika antum mendapatkan satu faidah dari majelis ilmu, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan.
bukan karena kepintaran, itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum bisa salat 5 waktu, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyadari karunia Allah ini adalah salah satu metode agar kita tidak sombong. Yang kedua adalah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang berdosa. Ya, maka dia ketika melakukan dosa apapun itu, dia merasa bahwasannya dia adalah orang yang paling hina, orang paling rendah di muka bumi, orang yang paling jelek di muka bumi karena dosanya tersebut. Dia menganggap bahwasanya orang lain lebih mulia pada dirinya. Ya, maka yang kedua ini adalah menyadari dosa. Menyadari dosa itu adalah di antara solusi ya agar seseorang tidak sombong. Yang pertama menyadari bahwasanya segala sesuatu kenikmatan itu segala sesuatu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan suatu hal yang merupakan kenikmatan, ya, dia menyadari bahwasanya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan kejelekan, baik itu dosa, baik kejelekan yang lain, itu semata-mata karena dosa yang telah dia lakukan, ya, yang akhirnya dia pun merasa adalah makhluk yang paling hina, sehingga hilanglah yang namanya sifat takabur di dalam dirinya. Kita lanjutkan. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, orang yang berakal senantiasa menjauhi sifat takabur, ya, sifat sombong. Mengapa? Dikarenakan sifat sombong itu mengandung 3 hal yang tercela. Sifat sombong itu mengandung 3 hal yang tercela. Yang pertama, ya, bahwasannya tidaklah seseorang berbuat sombong atau bersikap sombong melainkan dia itu membanggakan dirinya. Atau tidaklah seseorang bersikap sombong, ya, sampai dia itu membanggakan dirinya, kecuali setelah membanggakan dirinya. Taib. Artinya seseorang tidak akan mungkin sampai tingkatan sombong kecuali setelah dia membanggakan dirinya. Sedangkan, ya, apa sih yang bisa dibanggakan dari diri kita? Apa yang bisa kita banggakan dari diri kita sekarang? Ya, harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang dan sebagai amanah. Yang mana semakin banyak semakin berat pertanggungjawabannya. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pun titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki saat ini untuk bisa membanggakan diri kita di hadapan orang lain? Apa? Sebutkan. Ya, bahkan kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, bagaimana seseorang tidak merendahkan dirinya, tidak merendahkan hatinya. Bagaimana seseorang tidak merendahkan hatinya, tidak merendahkan dirinya, sedangkan dia adalah makhluk yang tercipta dari setetes air mani yang hina. Setetes air mani yang hina. Kemudian setelah dia menjadi manusia akan kembali menjadi sesuatu yang hina. Apa itu? Menjadi bangkai. Bangkai. Ya, kita kalau misalkan sudah mati, sudah meninggal, jadi bangkai. Hina juga. Dan ketika kita hidup, kita pun hidup dengan sesuatu yang hina dari diri kita. Apa itu? Kotoran. Ya. Wa huwa bainahuma yahmilu udzrah. Kata Ibnu Hatim Al-Busti rahimahullah taala. Manusia itu setiap saat membawa kotoran kemana-mana. Ya, sekarang ada kucing. Ada kucing. Kemudian di badannya, di atasnya ada kotoran. Banyak kotorannya. Kira-kira antum mau pegang atau tidak? Enggak, atau pasti jijik. Ya, pasti jijik. Nah, kita pun sama. Ya, kalau kita saat ini, ya, kita sadari semua bahwasanya dalam tubuh kita ada kotoran. Hanya saja kotoran tersebut tidak terlihat. Tapi kita itu adalah makhluk hina. Ya, tercipta dari mani yang hina, kemudian meninggal, nanti akan jadi bangkai yang hina lagi, dan kita pun hidup membawa sesuatu yang hina. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Ya. Yang kedua, ya, yang kedua yang menjadi hal yang tercela dari kesombongan adalah
annahu la istira'uhu bil alam. Merendahkan manusia. Yang kedua, sifat sombong itu akan membuat seseorang merendahkan manusia. Karena seseorang tidak mungkin menyombongkan diri sampai dia merendahkan orang lain. Wa kafa bil mustaqir liman akramahu Allahu bil iman tughyanan. Kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah, dan cukuplah bagi seseorang yang merendahkan orang yang Allah muliakan, cukuplah baginya perbuatan tersebut menjadi satu hal yang melampaui batas. Cukuplah seseorang dikatakan melampaui batas ketika seseorang merendahkan orang yang Allah muliakan. Sekarang kaum muslimin secara umum, apakah Allah muliakan atau Allah rendahkan? Allah muliakan dengan keimanan, Allah muliakan dengan keislaman. Oleh karena jangan sekali-kali kita merendahkan mereka. Karena kalau misalkan kita merendahkan mereka, kata Abu Hatim, itu merupakan bentuk melampaui batas. Allah muliakan mereka ketika mereka bisa salat berjamaah, ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka bisa bersyahadat. Maka jangan sampai kita merendahkan mereka. Ya. Nah, apalagi orang yang sudah memiliki keutamaan yang lain. Bagi para ulama, apalagi orang yang memiliki ilmu, jangan sekali-kali kita merendahkan mereka. Jangan sekali-kali kita mengatakan mereka bodoh. Ya. Bodoh atau tidak memiliki ilmu, ya, atau kalau kata-kata kan sudah paham, jadi ramai nanti. Nah, mengatakan asal tidak seperti ini, mengatakan mereka bodoh, mengatakan mereka tidak berilmu, ini bentuk perendahan, bentuk kesombongan, tughyanan, kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah. Ini bentuk melampaui batas. Apalagi mengatakan para ulama lebih daripada itu. Ya, waliyadzubillah. Nah, yang ketiga yang lebih parah daripada semuanya, apa itu? Munaza'atullah, bentuk menyaingi, bentuk menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah bentuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibriya wal 'azamah. Al-kibriya, kesombongan. Al-kibriya atau sifat sombong itu adalah sifat yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memiliki sifat kesombongan, itulah sifat yang sempurna, sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pantas sombong. Karena Allah memiliki segalanya. Nah, sekarang ada makhluk yang hina ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan bentuk melampaui batas? Sangat melampaui batas. Makanya Fir'aun diadab dengan adab yang seberat-beratnya. Fir'aun diadab dengan adab yang seberat-beratnya. Karena apa? Karena ia adalah makhluk yang paling sombong. Karena ia ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bayangkan kalau misalkan kita bisa misalkan kita lagi duduk seperti ini, tiba-tiba ada semut ngajak berantem. Semut ngajak berantem, ayo kamu itu lemah, ayo lawan saya. Kita kira gimana? Ini semut kecil-kecil nantang ya. Maksudnya kita akan meremehkan dia dan mengatakan ini semut memang kalau misalkan memang nggak berakal kan? Nggak berakal memang. Kalau misalkan kita menantang, kalau misalkan kita seseorang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, nggak punya akal, bodoh. Apabila tadi semut menantang kita, makhluk dengan makhluk, itu bentuk, kamu ini udah kecil-kecil nantang lagi. Apalagi ini makhluk dengan Khalik. Apalagi makhluk dengan Khalik, lebih kurang ajar lagi. Maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Antum diberi kepintaran, para santri diberikan kepintaran, diberikan kemampuan untuk bisa menghafal cepat, untuk bisa memahami pelajaran. Bantu teman antum yang memiliki kekurangan. Jangan sekali-kali mengatakan kamu itu bodoh, kamu ini lambat, kamu ini seperti ini. Jangan sekali-kali mengejek sedikit pun, tapi bantu mereka. Ikhwah kepada tetangganya yang kekurangan,
Jangan sekali-kali mengejek mereka. Ya, jangan sekali-kali mengejek orang-orang yang fakir, orang yang lemah. Ya, tapi bantu mereka. Nah, Allah mentakdirkan di sana ada yang fakir dengan ada yang orang yang kaya sebagai ujian agar kaya membantu orang yang fakir dan agar fakir pun ya membantu mereka dengan apa? Ya, kalau misalkan sekarang tidak ada fakir, bagaimana orang kaya akan bersedekah? Ya, akan bersedekah. Maka dengan ada orang fakir ini akan bisa membantu orang yang kaya. Ya, bantu orang fakir kepada orang kaya dengan mendoakan mereka. Dan dengan mendoakan mereka. Taib. Kemudian di sini ya ada satu nasihat dari Abu Hatim Busti rahimahullah taala, fal aqilu. Orang yang berakal itu apabila melihat orang yang lebih tua daripada dirinya, dia akan merendahkan dirinya dan mengatakan sabaqani ilal Islam. Ya, orang tua tersebut telah mendahuluiku dalam Islam. Telah mendahuluiku dalam Islam. Ya. Apabila melihat orang yang lebih tua, maka dia melihat bahwasannya orang tua itu telah mendahului dirinya dalam Islam, telah mendahului dirinya dari amalan soleh. Amal soleh yang sudah banyak, sedangkan aku masih sedikit. Ya, itu pandangan orang yang tawadhu kepada orang yang lebih tua. Nah, para santri ketika melihat orang-orang yang lebih tua daripada antum, ya, meskipun mereka misalkan belum lancar baca Quran, ya, belum hafal, belum memahami pelajaran-pelajaran, tapi ingat mereka sudah mendahului kalian mengenal sunnah. Mereka lebih dahulu mengenal sunnah daripada kalian. Mereka lebih dahulu melakukan amalan soleh daripada kalian. Kalian jangan sampai sombong, jangan sampai merendahkan apalagi orang tua kalian. Ketika orang tua kalian misalkan tidak bisa baca Quran dengan baik dan benar, jangan sampai merendahkan mereka. Bantu mereka agar mereka bisa baca Quran dengan baik dan benar. Mereka belum bisa bahasa Arab, ajarkan mereka bahasa Arab. Ya, mereka belum memahami akidah dengan baik dan benar, ajari mereka. Karena apa? Karena kalian itu investasi mereka. Jadi ketika kalian sudah bisa memahami suatu ilmu, ajarkan mereka. Taib. Wa idza ra'a man asgharu sinnan tawadhu'a lahu. Kalau misalkan orang yang merendahkan dirinya ketika melihat orang yang lebih muda dari dirinya, maka dia pun akan mengatakan sabaqtuhu bidzunub. Aku telah mendahului dirinya dari dosa-dosa. Ya, ketika melihat orang-orang yang masih muda, dia mengatakan, aku ini sudah banyak dosanya daripada dirinya. Aku sudah banyak dosanya. Jadi apa? Jadi dia tidak merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada orang muda tersebut. Makanya tadi ketika dia dinasihati oleh anak yang masih muda, maka apa? Maka dia terima nasihatnya. Jazakallah khairan. Ya adik, Masya Allah nasihat kamu sungguh berharga. Jazakallah khairan. Antum telah menyadarkan diri anak. Ya, diterima. Ya, dan mereka, ya, dan kita lebih banyak dosa daripada mereka. Mereka, Masya Allah, apalagi di sini para santri, tiap hari baca Quran, tiap hari banyak pahala, tiap hari mengumpulkan pahala, sedangkan kita di luar mengumpulkan dosa-dosa. Ya, para santri di sini tiap hari baca Quran, belajar bahasa Arab, membaca kitab-kitab, mendengar qala Allah wa qala Rasul, sedangkan kita di luar mendengarkan qila wa qal, mendengarkan hal yang diharamkan di luar sana, mendengarkan gibah, namimah, ya, banyak dosanya kita di luar. Makanya jangan sekali-kali kita mendengarkan orang-orang di bawah kita, apalagi yang menyantri. Kita sudah banyak dosanya. Nah, wa idza ra'a man huwa mithluhu addahu akhan. Kalau dia melihat orang yang sebaya dengan dirinya, maka dia menganggap bahwasanya orang yang sebaya itu adalah saudaranya, saudara dirinya. Fa kaifa yuhsinu takabbura al-mar'i ala akhihi. Lalu bagaimana dia bisa bersikap sombong kepada saudaranya sendiri? Lalu bagaimana, apakah baik apabila dia menyombongkan dirinya di hadapan saudaranya? Yang tidak pantas. Wala yajibu istiqara ahadun. Ya, istiqaru ahadin. Maka tidak pantas, tidak boleh bagi seseorang merendahkan siapapun. Tidak pantas, tidak boleh bagi siapapun untuk merendahkan orang lain. Naam. Ya,
itu bentuk agar kita tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kalau ada orang yang lebih tua, kita hormati mereka. Karena apa? Karena mereka telah mendahului kita dalam hal amal soleh, dalam hal kebaikan. Ketika kita melihat orang lebih muda, maka kita lihat diri kita itu sudah banyak dosanya. Sedangkan mereka dosanya sedikit mungkin, apalagi yang belum balik, nggak punya dosa sama sekali. Sedangkan kita dosanya sebesar gunung. Waliyadzubillah. Ya, maka siapa lebih baik? Kita yang memiliki dosa sebanyak gunung, sebesar gunung, ataukah mereka yang masih polos, yang belum punya dosa? Yang mereka lebih baik daripada kita. Nah, taib. Di sini kemudian ada satu kisah, ya, kisah yang unik disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala. Ada seseorang bernama Qatadah, walam ini Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, ya, muridnya Imam Malik, muridnya Anas bin Malik, ataukah bukan, walam di sini. Tapi di sini disebutkan oleh disebutkan Qatadah. Berkata Qatadah, "Mana situ syai'an qat?" Aku tidak pernah lupa sedikit pun. Lihat perkataannya. Aku tidak pernah lupa sedikit pun. Ya, kemudian setelah mengatakan itu apa? Dia mengatakan kepada pelayannya, pelayan, di mana? Bawakan sendalku. Bawakan sendalku. Kata pelayannya apa? Itu sendalmu di bawah kakimu. Itu sendalmu sedang kamu pakai. Lihat, paham? Ada seorang bernama Qatadah mengatakan, aku tidak pernah lupa sedikit pun. Ya, kemudian dia ketika mengatakan itu mengatakan kepada pelayannya, pelayan, ambilkan sendalku. Kemudian kata pelayannya, itu sendalmu di bawah kakimu. Itu sendalmu sedang kamu pakai. Artinya apa? Dia lupa bahwasanya sendalnya itu di bawah kakinya dirinya. Padahal dia mengatakan, mana situ syai'an qat, aku tidak pernah lupa sedikit pun. Padahal ya, ketika dia mengatakan seperti itu, perkara yang remeh dia lupakan. Itu apa? Memakai sendal. Ya. Nah, artinya ketika seseorang seseorang ketika itu sombong, ya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hilangkan sedikit kenikmatan dari dalam dirinya. Seseorang yang sombong, misalkan sombong dengan ilmunya, maka bisa jadi ilmu yang disombongkan itu bisa jadi hilang ketika itu atau beberapa saat kemudian. Ya. Sombong dengan harta, ya, merendahkan orang yang lebih fakir, merendahkan orang fakir, bisa jadi saat itu juga atau besok atau kemudian hari hartanya hilang semuanya. Bisa jadi. Ya, karena apa? Semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa balikan kapanpun yang Allah inginkan. Ya, bagaimana Allah akan mempertahankan kenikmatan dan bagaimana Allah akan menambahkan kenikmatan pada seseorang kalau dia membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi, bisa jadi memang seseorang yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan lagi kenikmatan demi kenikmatan, tapi itu apa namanya? Istidraj. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj, maka waliyadzubillah adab yang lebih pedih yang akan menanti dirinya. Taib. Bagaimana cara kita agar tidak sombong? Tadi sudah disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala dua hal. Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka sadarlah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menisbahkan kenikmatan tersebut pada diri kita. Antum memahami sesuatu, tidak menisbahkan ya ilmu itu pada diri kita, bukan pada kepintaran kita. Antum mendapatkan harta bukan karena usaha kerja keras antum, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengakui dosa. Ya, mengakui dosa. Ketika antum ya melakukan satu dosa, maka antum merasa bahwasannya antum adalah makhluk yang paling berdosa di muka bumi. Ketika antum mendapatkan sesuatu yang tidak antum senangi, ya antum merasa itu karena dosa yang telah dia lakukan, ya, dan dia pun merasa menjadi makhluk yang paling hina di muka bumi. Yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi insan yang sombong. Ya, sombong itu di mana sih letaknya? Dalam hati. Sedangkan yang memegang hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan
sifat yang jelek pada kita. Maka di sana ada suatu doa yang umum, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwal. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwal. Ya Allah, aku berlindung pada dirimu dari akhlak-akhlak yang buruk, dari amal-amalan yang buruk dan keadaan-keadaan yang buruk. Ini adalah doa yang umum bagi semua sifat yang tercela, termasuk al-kibr. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwal. Ya, atau misalkan doa yang bukan dari Rasulullah SAW, tapi mungkin bisa kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min kibrin. Misalkan Allahumma inni a'udzubika min kibrin. Ya. Taib. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah jangan kita berteman dengan orang yang sombong. Ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita memiliki teman yang sombong, maka ya bisa jadi kita akan terbawa. Karena sombong itu adalah penyakit. Dan penyakit itu orang yang sehat ketika bergaul dengan orang yang sakit, bisa jadi sakitnya itu berpindah kepada orang yang sehat tadi. Ya. Naam. Jadi pilihlah teman yang baik, jaga lingkungan kita, jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang sombong. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada faidah, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas faidah tersebut. Dan apabila itu ada kesalahan, tolong maafkan, ya, karena itu datang dari diri pribadi. Naam, wallahu ta'alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.